warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya di Gerindra Kabupaten Kodam Selatan, Bapak Haji Mulis SPD bersama Sekretaris DPC Partai Gerindra Bapak Taslim SH. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Adi Jaya Putra Dian Sadamoke Bapak Hairudin SPD. Yang saya cintai dan banggakan senior-senior saya semua ini, sekaligus kakak-kakak saya, Pak Isyangru. Ada senior sekretaris daerah Kabupaten Kodam Selatan Bapak Haji Sarjun Moke. Kemudian ada Mbak Isyangru yang cantik, Ibu Suhatin Polingai, senior olahraga, sehat walafiat. Kemudian yang saya cintai dan hormati, senior saya, orang tua kita semua, Bapak Haji Walam Pesos, senior Kepala Dinas PK Kabupaten Kodam Selatan di beberapa waktu yang lalu, yang lebih kita kenal di periodenya Pak Haji Imran. Beliau adalah kepercayaan sekaligus tangan kanan Pak Imran, sama dengan Pak Sekretaris Daerah waktu itu. Sekarang alhamdulillah bersama-sama dengan Adi Jaya Putra Dian Sadamoke menuju konser 1 tanggal 27 November 2024. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua LO bersama seluruh anggota yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, Mbak Cak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga ingin mencurahkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Pak Bupati sambil saya jalan-jalan ya. Bapak Ibu sekalian, seluruh Bapak Adi Jaya Putra Dian Sadamoke yang hadir di tempat ini, Kecamatan Palangga, Desa Kiaya yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan ini mungkin saya ingin menggunakan waktu kurang lebih, izin Pak Bupati, 15 menit paling banyak. I love you. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, setelah kita dengarkan orasi pertama, orasi kedua dari Ketua DPC Gerindra, dari Ketua Tim Pemenangan, bahwa dari ekspresi Bapak Ibu sekalian bahwa benar-benar total, benar-benar tulus ikhlas akan mendukung Adi Jaya Putra Dian Sadamoke. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa urgensi pemilihan yang kita akan laksanakan, pencoblosan yang kita akan laksanakan pada tanggal 27 November yang kurang lebih 30 hari lagi, ada dua urgensinya, ada dua hal yang penting. Yang pertama, itu yang pertama, dan ini yang biasa kita pikirkan bahwa hanya sekedar melaksanakan hak dan kewajiban kita untuk memilih bupati dan wakil bupati. Biasanya secara umum cuma itu. Betul tidak Bapak Ibu? Tetapi sebagai umat beragama kita tidak bisa lupa bahwa memilih pemimpin adalah sama dengan memilih imam. Memilih imam sebagai umat beragama. Dan menurut setelah digali dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Jadi bukan hanya sekedar memilih bupati dan wakil bupati. Inai humeu aku, waya tokekuheu, kekuluhu. Kira-kira seperti begitu ya? Betul tidak? Tapi sebentar kita bicara itu. Oke kan muhineu, muhinai. Kalau perlu sampai telur. Bercanda sedikit. Jadi kewajiban kita sebagai umat beragama, mau agama Hindu Bali,
apalagi Islam. Memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Saya mau tanya, kalau kita mau memilih pemimpin atau imam yang paling kecil, kan pemimpin adalah imam. Kalau pemimpin itu seperti Nabi dan para sahabat, Khulafaur Rasyidin itu, imam daulah itu kan namanya khalifah. Betul tidak? Namanya khalifah, kepala negara. Sama dengan memilih dengan konsep, memilih khalifah, kelasnya ya ulil amri, pemerintah yang ada di bawahnya. Atiullah wa atiul amri minkum. Taatilah Allah Rasul dan ulil amri, dan apabila terjadi perbedaan di antara kamu, kembalikanlah dia kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu? Al-Maidah 57. Memilih pemimpin hukumnya wajib. Telah dicontohkan oleh Rasul sendiri. Beliau bersabda, ketika umatku meninggal dunia, secepat-cepatnya kebumikan. Betul tidak? Supaya jangan dia lama tersiksa. Kalau memang ada dosanya, secepat-cepatnya dianjurkan. Tapi kenapa waktu Rasul meninggal dunia, wafat, beliau sampai 2 malam baru dikebumikan? Kenapa? Ternyata karena tidak boleh dikebumikan sebelum ada penggantinya. 2 malam Rasulullah diletakkan, nanti setelah terpilih Abu Bakar As-Siddiq baru dikebumikan. Setelah digali oleh para ulama, ternyata memilih pemimpin hukumnya wajib, fardunya fardu kifayah. Betul tidak? Kalau fardu ain ya, sholat 5 waktu memang untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat kita sama dengan menyelenggarakan mayat. Kalau kita tidak selenggarakan mayat, maka semua satu kampung itu yang tahu dan bisa melakukan itu berdosa. Hukumnya fardu kifayah, fardu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemilihan Bupati Konawe Selatan yang kita akan laksanakan tanggal 27 November sebentar lagi adalah hukumnya wajib. Kita sepakat itu, wajib hukumnya, dan kita melaksanakan hak dan kewajiban kita memilih imam, memilih pemimpin, siapa yang di antara yang baik kita ceblos, kita pilih yang terbaik. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau mau memilih pemimpin ada syaratnya, kalau menurut agama dan menurut hukum positif. Kalau menurut agama, saya mau tanya, saya antar wawasan kita dulu supaya kita memilih bukan hanya sekedar yang tadi yang pertama, tetapi kita memilih sekaligus menunaikan kewajiban kita memilih yang terbaik, karena ada tanggung jawab untuk pada Allah Subhanahu wa taala serta jangan di akhirat. Kalau kita salah memimpin, pemimpin yang kita ceblos, kita dukung, kesalahan pemimpin yang dia lakukan, maka kita ikut kebagian dosa. Karena kita ikut memimpin, kita ikut mendukung. Betul tidak? Misalkan dia lakukan hal-hal yang tidak benar. Misalnya kalau kita milih pemimpin yang korupsi atau suka melakukan hal-hal apa saja yang kira-kira tidak bagus, memfitnah, suka mengadu domba. Misalkan kalau kita pilih pemimpin, dia mau jadikan ini yang katakanlah pemimpin yang tidak jelas akhlaknya, tiba-tiba dia mau jadikan dia ini menjadi pusat kasino perjudian, ini misalkan contoh, berarti kita yang memilih pemimpin tersebut adalah untuk berdosa. Saya mau tanya, saya antar kita imam yang kecil saja, kita memilih imam masjid kan ada syaratnya, betul tidak? Kriterianya menurut Bapak Ibu sekalian, apakah kita pilih yang putih rambutnya, yang panjang jenggotnya, atau yang paling fasih bacaannya? Paling fasih. Diperjelas dulu. Yang putih rambutnya, yang paling fasih ya. Kita sepakat dulu, betul Bu ya? Betul. Yang paling fasih bacaannya. Artinya apa? Rasulullah menyambung dengan sunnahnya bahwa segala urusan serahkan pada ahlinya. Betul tidak? Ini bukan saya yang bilang, Rasulullah, pemimpin kita, baginda kita, serahkan pada ahlinya. Saya peringkas saja. Jadi kalau mau memilih bupati dan wakil bupati harus serahkan pada ahlinya. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, telah ditetapkan oleh KPU 4 calon. Menurut kami
semua calon adalah putra-putra terbaik Konawe Selatan. Bapak Ibu semua silakan memilih. Silakan memilih. Yang menurut Bapak semua kira-kira siapa yang terbaik? Mungkin mulai dari akhlaknya, pendidikannya, kompetensinya, dan lain-lain syarat. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya juga, silakan. Aja pilihanku. I love you, boy. Saya mau bilang begini, bahwa di dalam menunaikan tanggal 27 November itu kita mau menunaikan yang wajib. Tapi ingat Bapak Ibu, karena pertarungan ini selalu begitu, biasa agak memanas. Baik antara calon imam yang mau dibayar, yang mau diangkat, apalagi sama-sama pendukung. Ini realitas. Saya mau kasih contoh. Saya mulai dari antara calon imam. Yang antara calon imam biasanya banyak yang saling menghasut, memfitnah. Seperti yang ada, yang kami rasakan. Kami, alhamdulillah kebetulan ditakdirkan. Kami ini anaknya Pak Bupati, Pak Haji Suluddin Daka. Saya mau bilang apa? Kita dihasut, difitnah. Kira-kira Bapak terima kira-kira? Dibilang Pak, nggak usah dilanjutkan oleh anaknya Pak Haji Suluddin. Kenapa? Karena Pak Haji Suluddin tidak ada dia bikin selama jadi bupati 2 periode. Kira-kira betul tidak? Tidak. Coba. Ini jalan yang hitam kira-kira ada ke sebelum Pak Suluddin? Sama tanya dulu. Ada kira-kira? Ini jalan hitam aspal. Jalan-jalan poros yang sudah dibangun di Konawe Selatan. Coba kita jawab dulu. Betul kira-kira itu fitnahan bahwa Pak Suluddin tidak dia bikin? Coba dijawab dulu Pak. Tidak. Berarti Fitnah. Masa kita memilih imam yang suka memfitnah, memprovokasi? Betul. Memang kami anaknya Pak Bupati, Pak Adi Jaya anaknya Pak Bupati. Ya karena dari takdir, kalau Bapak mau juga bilang supaya Bapak Bupati, ya nanti Bapak jadi Bupati, baru kita kami difitnah, kasihan. Antara imam Pak, kita mau angkat menjadi imam, kami juga imam kan mau menunaikan, mencoblos, kami juga mencoblos, mau melakukan yang wajib, tapi dengan cara yang haram Pak, imam. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Lebih parah lagi di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang pendukung imam yang akan didukung. Betul tidak? Karena satu laki-lakinya baru sama pilihan biasanya benar. Ini pendidikan politik. Saya ingin katakan bahwa ini harus kita hati-hati Pak, bukan hanya sekedar memilih. Pilihlah siapa yang terbaik. Nah, sekarang saya mau masuk. Kalau mau pilih yang tadi itu, siapa yang kompeten, siapa yang kapabel, siapa yang cocok, siapa yang berkemampuan. Saya mau bilang, Pak Adi Jaya Putra, misalnya bupati kita 2025-2030, bukan cuma karena anaknya Pak Bupati, cuma karena dia ditakdirkan menjadi anak Pak Bupati, tetapi kemampuan, kapasitas, kapabilitas, pokoknya tas-tas semua, termasuk isi tas. Beliau yang paling siap di antara semua calon. Jadi itu kita di Indonesia yang minta go hinem, bukan cuma di hinem. Saya belajar untuk menangkis. Jadi ya kepo. Karena lalu nih bau itu orang lain di situ. Fenomena dari bau ini. Jadi itu, jadi sambil guyak, tapi itu nih harus pemimpin yang punya kapabilitas kan seperti itu. Kemudian saya kira kalau figur tidak perlu kita ragukan untuk Pak Adi Jaya Putra. Hidup Pak Suluddin dalam membangun Konawe Selatan semua apa yang ada. Sebenarnya terus terang saja orang selain seorang perempuan di belakangnya dalam hal ini Ibu Nurli istri dan juga tim kita, beliau adalah konsultan utamanya. Beliau konsultan Pak Adi Jaya Putra. Terus terang saja kita butuhkan. Kemudian permisal sedikit program itu. Program kami Pak Adi Jaya Putra dan Jensa dan Mope itu merumuskan program unggulan, visi misi dan program unggulan yang ada yang tertulis ini dalam Pinoy dari bahasa Kasai sudah dirumuskan benar-benar kebutuhan masyarakat.
benar-benar kebutuhan masalah yang ada di masyarakat yang dibutuhkan, bukan untuk populis, untuk supaya hukumami, bukan supaya pakuli diri. Nah, kalau bahasa telakinya, kartu UMKM, petani, nelayan, infrastruktur dasar, sawah, perkebunan, peternakan, pertanian, BPJS kami akan tabung secara bertahap untuk yang belum punya kartu BPJS supaya di rumah sakit bisa dilayani dengan gratis dan seterusnya. Saya mau kasih contoh, saya mau bilang begini, Adi Jayaputra dan James Sarmoke tidak mau, bukan menghasut saya ya, kan ini adu ide gagasan. Di antara calon ini kami ini bukan adu kuat-kuatan seperti di atas ring mau bertinggi, bukan. Adu otak. Adi James tidak memberikan sapi satu rumah, satu keluarga satu sapi. Tidak kasih kita. Kita mau kasih sapi yang betul-betul peternak. Kira-kira adil tidak kalau yang pegawai dikasih sapi, yang petani juga dikasih sapi? Kira-kira adil tidak? Kira-kira adil tidak? Yang di Laonti, di depannya laut, di belakang gunung dikasih sapi. Punya pola layani kan satu rumah satu sapi. Ini mohon maaf, kami tidak melakukan itu karena itu kan syarat kepentingan, bukan kebutuhan. Baju seragam yang saya pikir kita tidak kasih baju seragam, Pak. Seragam. Saya mau tanya dulu. Kita memberikan obat atau solusi yang benar-benar masalah. Saya mau tanya dulu, kalau masalah anak-anak sekolah di Kolong Selatan termasuk kita saja di Lumiu. Nah, saya tahu. Udah mau rokok pembantri. Kira-kira sembuh ke sakit kepalanya? Sembuh tidak? Pingsan dulu sudah dia mati, Pak. Tak ada rasa mati. Tidak bisa, setuju kami ini. Oke, mungkin menggarap. Itu nanti. Saya sudah bilang tadi, silakan pilih. Sombong tak kabur ya. Kemudian kalau kita orang beragama, Pak, kami pada Jayaputra tidak ada beban. Bupati sudah ada di langit, Pak. Di kecamatan, kadang-kadang saya bilang ini, mana asal kecamatan yang tanya dulu buku kami, karena belakang yang nungguin kami dilantik. Betul tidak? Tidak didukung semua. Kan kalau Tuhan yang sudah takdirkan, tidak ada beban. Jadi makanya kami hanya kita sampaikan yang nasional supaya memilih tunaikan ini sebagai umat kewajiban hidup, musuh pahala. Dengan kopi agama, ini saya terus terang heran. 25 tahun saya kenal Pak JP, mulai karirnya di bidang politik dulu. Pas Nurdin masih ketua DPR periode pertama. Ternyata semua habis, Pak. Dia kenal semua, peguruan. Tapi mahdinya lakukan dulu. Beliau di Pekalongan di Jawa Timur, Ustaz Habib Lutfi, penasihat presiden, no kenal lagi. Jadi itu saja. Dan berapa Pak? Saya kasih bonus dulu. Saya kasih tuntas Pak Bupati. Peluang Pak Prabowo sudah jadi presiden. Peluang Pak Prabowo sudah jadi presiden. Saya mau langsung saja. Kalau melawan pemerintah incumbent susah, Pak. Betul. Pak Prabowo dengan Gibran, tak? Kalau pembela Dago, Pak Ganjar Dago, Pak Anies ini mau berat, Pak Anies. Hebat, gagalan jalan pemilihan. Kali 2 putaran. Kali berapa putaran? 50% lebih, Pak. Karena apa? Betul lah, namanya ngikuri yang merekamnya. Wah, kemarin tadi ilmu dong. Ambil Pak JP, Pak Bupati kita, Pak. Semua usungan partai Gerindra harus menang. Lawan itu. Kenapa itu? Betul, Bupati.
harus menang. Gitu, sebelum dilantik. Nah, sama di waktu Jokowi. Pelakron betul-betul. Kalau zamannya Pak Harto, kira-kira yang masih ingat zamannya Pak Harto? Sawi. Oh, zaman Pak Harto, Kemal, entah tundur laras, enggak tinembak, Pak. Penembakan misterius. Kemudian yang penutup. Ya, begini, kami incumbent plus, Pak. Orang fitnah apa semua di medsos. Oh, incumbent plus. Nampak lagi incumbent plus. Memang kami anak Pak Bupati, Pak. Iya, Pak. Ibrak konsen ini, Bos. Ibrak konsen. Iya, Pak. Saya mau langsung aktualisasikan. Waktu pemilihan 2020, 3 calon orang tua kita, ayahanda Pak Suludin letakkan kubang, serahkan pulpen. Bertarung 3 calon, terakhir tinggal 2 calon karena masuk calon Bu Iki. Bukan gitu tuh. Serangan ya Pak. Single menang Pak Suludin, Pak. Betul ini. Kita mau kita semua ini tidak mau kita punya coblosan itu tidak menang. Karena kalau tidak menang kita punya coblosan, kita datang di sini nanti pesta kemenangan, sumbelo sapi bolulo, atau lagi untuk pura-pura tepuk tangan. Kita lihatan, mau sini tepuk tangan ini. Mau sini cari kiri. Tanggal 27 November, lubang masih terpasang, pulpen masih di tangan. 4 calon lagi, live aktif mau bupati. Kira-kira ini mau korang? Nomor 1. Gibran Raka Buming Raka. Betul. Jadi ya, saya kira ini mungkin dari tadi aku pikir-pikir itu kira-kira hanya gitu lah mau ya berarti lah penau musik dulu ulah metalian yang nomor 5 mana setelah disarikai kayak itu ini harus dimakan dan nomor harus pilih nomor masih ada yang tidak angkat tangan jangan sampai nomor 5 dia tutup mau pilih nomor AJP ayo jaga persaudaraan untuk bangsa lebih hebat bersatu kita kuat jalan bersama tak tersesat banyak program tengah berjalan pendidikan kesehatan perhatian semua rakyat turut bangga jalan bupati penuh cinta Konsol jadi maju besar keberagaman jadi berkat tak ada lagi perpecahan dengan bupati